Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa syukurillah wa limatillah la khalala wa ta'ala bilailaladin. Siapa yang pengen bercerita dulu? Cerita bebas. Oh ya Mbak, Mbak mau cerita apa hari ini? Cerita tadi. Ya, Dedek cerita apa tadi? Yang itu yang ada pemadam kebakaran. Bisa? Main basah-basahan. Oh gitu. Gimana main basah-basahannya, Dek? Disemprot ke atas. Semprot ke atas itu. Terus habis itu dari basah berarti. Yang katanya ular gimana ular? Yang ada ular tadi. Terus? Coba Jadi langsung pegang atau gimana? itu. Ih, berani. Beton. Oh, oke, mantap. Kalau Habis itu ini naik naik pemadam. Oh, terus wiu gitu. Oh, mantap. Berarti keliling perumahan tadi. Oh, sama teman-temannya Dedek. Oke, sama siap. dua. Oke, Mbak. Mbak gimana kemahnya hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan? Kemarin? Menyenangkan aja. Oke. Menyenangkan. Nah, Nyampur kepanasan. udah. Oke, udah. Sudah ceritanya. Ayah, hari ini ayah Panas. pengen tahu nggak hari ini ayah kemana? Hari ini ayah itu ke kota, ke pasar Pelita gitu. Ngapain? Itu Ke ngunjung. pelabuhan. Enggak, bukan ke pasar Pelita kota, mengunjungin toko itu, toko milik. Terus habis itu ayah ke Haji Sidik di Cisaat karena ulang tahun. Ngasih Siapa yang ulang tahun? itu ada SA ngasih pizza yang semeter itu deh. Gede, panjang. Ya udah. Habis itu ayah pulang. Ayah pulang. Oke, ayo mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh, dari pantesan ayah nggak jemput Dede. Iya, tadi kan ayah ke sana. Oke, udah siap? Cerita. Ya, terus sekarang hari ini ayah akan melanjutkan cerita tentang bagaimana kisah teladan Rasulullah SAW. Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin membangun karakter mulia anak. Sekarang ayah akan membahas bagaimana memaafkan musuh. Oke, udah? Siap? Dek, menyimak? Oh iya. Memaafkan musuh. Pada masa awal Rasulullah berdakwah, beliau mendapat tantangan yang begitu keras dari para kaum kafir Quraisy. Mereka menyiksa pemeluk Islam yang jumlahnya masih sedikit. Mereka memaksa para pemeluk Islam itu untuk kembali pada agama nenek moyang mereka. Pemaksaan itu juga sebagai bentuk ancaman terhadap orang-orang yang tertarik dengan Islam agar tidak memeluk agama baru itu. Ayah cerita? Udah? Ya. Begitulah cara kaum kafir Quraisy dalam upaya menghentikan penyebaran Islam. Ayo toh, udah toh. Namun tentu saja upaya itu tidak cukup berhasil sebab para pemeluk Islam begitu teguh dalam mempertahankan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sama aja yang terjadi dengan warga Palestina, tetap teguh meskipun ya Israel menggempur Gaza, Israel menembak dan lain sebagainya, tapi masyarakat Palestina itu tetap teguh dengan keimanan mereka karena mereka yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan umatnya. Keteguhan hati kaum muslimin rupanya membuat kaum kafir Quraisy semakin geram. Kekejaman mereka pun semakin menjadi-jadi. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah yang menjadi korban kekejaman mereka. Kaum kafir Quraisy juga tidak pernah lelah dalam upaya untuk mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Hampir setiap hari keselamatan Rasulullah selalu terancam. Mengingat kondisi semakin berbahaya, Rasulullah dan beberapa kaum muslimin pun terpaksa berhijrah ke Madinah. Sebenarnya Rasulullah sangat sedih meninggalkan kota Mekah yang sangat dicintainya. Namun beliau tidak punya pilihan lain. Hijrah harus tetap dilaksanakan demi masa depan Islam. Kakinya ke atas. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Rasulullah berhasil mendapatkan pengikut-pengikut dari kalangan bangsa Arab. Lama-kelamaan jumlah pemeluk Islam semakin banyak. Jadi mana? Mereka menyambut seruan Rasulullah dan bertekad untuk membela Islam dari musuh-musuh yang menentang. Ya, ayo pakai.
Jumlah pengikut Rasulullah semakin hari semakin banyak. Hal ini membuat kafir Quraisy di Mekah merasa cemas. Nah, merem deh, Mbak. Khawatir Rasulullah akan mengambil alih kekuasaan di kota suci itu. Rupanya mereka masih belum berhenti memusuhi Nabi. Suatu ketika kedua belah pihak bersepakat untuk menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Salah satu isi perjanjian itu adalah melakukan gencatan senjata. Dengan begitu suasana akan menjadi lebih tenang dan tentram karena tidak ada penyerangan di antara kedua belah pihak. Sayang ketenangan itu terganggu. Kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah dengan menyerang sebuah bani yang berada di bawah perlindungan kaum muslimin. Demi keadilan, Rasulullah mengirimkan 10.000 tentara untuk menyerang para peranggal perjanjian. Beliau dan pasukannya berhasil masuk ke Mekah tanpa perlawanan. Pada peristiwa itu tidak ada pertumpahan darah sama sekali. Tidak ada rumah-rumah yang dijarah dan tidak ada pula penduduk yang dianiaya. Ini adalah kemenangan Islam yang begitu gemilang, sering disebut sebagai Fatu Mekah atau pembebasan Mekah. Kini musuh-musuh Nabi Muhammad yang dulu telah bertekuk lutut di hadapan beliau, merekalah yang selama ini menyiksa para sahabat. Merekalah yang tidak pernah lelah berusaha mencelakakan Nabi. Merekalah yang mencemooh Nabi, meludahi beliau, memasang duri di jalan yang beliau lalui, dan menjatuhkan kotoran unta kepada kepala beliau saat beliau sedang bersujud menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merekalah yang dulu dengan garang memburu Nabi, berusaha membunuh beliau. Kini mereka semua tidak berdaya dan mengharap ampunan dari Rasulullah. Subhanallah, Nabi Muhammad sama sekali tidak menunjukkan sikap dendam dan benci. Raut wajahnya justru memancarkan kasih sayang yang begitu dalam, bahkan kepada musuh-musuh beliau. Dalam kemenangan yang gemilang itu, Rasulullah bisa saja membalas dendam kepada orang-orang yang telah membuat tersiksa. Namun beliau lebih memilih memaafkan mereka. Dalam pidatonya, Rasulullah berkata, semua kejayaan dan semua kemenangan adalah milik Allah dan hanya demi Allah semata. Tidak ada seorang pun yang lebih tinggi kedudukannya kecuali karena takwanya. Aku tidak akan menyalahkan kalian hari ini. Allah pun akan mengampuni kalian. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hikmah kisahnya dari cerita ini, ya, apabila ada seseorang yang berbuat salah kepada kita dan dia telah memaafkan dengan sungguh-sungguh, alangkah mulianya bila kita bisa memaafkannya. Hal ini akan membuat hati kita lebih tenang dan tentram. Sifat pemaaf itu telah dicontohkan oleh teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo tahu, madam toh sini dekat ayah. Ayo baca lagi. Oke, ayo. Yang selanjutnya adalah ayah akan membahas bahaya terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan keteguhan tauhid kepada masyarakat di Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya telah melewati berbagai peristiwa berat. Sebelum lahir, beliau telah kehilangan ayah kandungnya. Kemudian ibunda beliau pun pergi meninggalkan dunia ketika Rasulullah masih kecil. Ya, beliau telah menjadi yatim piatu pada usia yang sangat dini. Perjalanan hidup beliau semakin berat ketika Abdul Muthalib, sang kakek yang telah merawatnya dengan penuh kasih sayang, dipanggil Tuhan. Saat Rasulullah mulai berdakwah, beliau dijaga oleh sang paman, yaitu Abu Thalib. Ia melindungi Rasulullah dari kaum kafir yang begitu membenci beliau. Selanjutnya, sebagian kaum kafir Quraisy yang kejam itu mendekati Abu Thalib dan memintanya untuk menarik dukungan atas Muhammad. Tapi perlindungan Abu Thalib, kaum kafir Quraisy akan lebih mudah dalam mencelakakan Rasulullah. Hampir saja Abu Thalib menyerahkan Rasulullah pada kaum kafir. Namun akhirnya ia segera sadar dan membatalkan niatnya. Ia berjanji untuk selalu melindungi keponakannya tersayang itu. Adik-adik, Dedek terjadi tidak
satu pun di antara semua peristiwa berat itu merupakan bahaya terbesar Rasulullah. Jadi kira-kira apa ya bahaya terbesar yang pernah dihadapi oleh baginda Nabi? Nah, suatu hari Aisyah, istri Rasulullah, pernah menanyakan hal ini kepada beliau. Wahai Rasulullah, apakah engkau pernah menghadapi bahaya yang lebih besar selama hidupmu dari bahaya yang engkau hadapi dalam perang Uhud? Ya, beliau menjawab. Suatu ketika aku berusaha mengajak para pembesar Bani Taif dan meminta izin untuk berdakwah di sana. Aku diberi izin oleh seorang pembesar suku, namun ternyata diam-diam ia menghasut sejumlah penjahat. Saat aku mulai berdakwah, para penjahat itu menyerangku. Sekujur tubuhku terluka hingga aku tidak sadarkan diri. Salah satu sahabatku menggendongku ke sebuah tempat yang agak jauh dari Taif, lalu meletakkanku di bawah lindungan pohon. Sahabatku kemudian pergi ke desa untuk minta air, namun warga desa tidak mau memberikannya sehingga ia kembali dengan penuh kekecewaan. Jelas Nabi, panjang lebar. Aisyah memperhatikan cerita tersebut dengan penuh perhatian. Setelah menarik nafas, Rasulullah melanjutkan ucapannya. Lama-lama kesadaranku pulih. Aku berdoa, Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memerintahkan hamba untuk menyampaikan risalahmu kepada manusia. Namun mereka tidak mau mendengarkan hamba. Mungkin itu semua karena kesalahan dan kelemahan hamba. Ya Allah yang Maha Pengasih, berikanlah hamba keteguhan dalam hati hamba dan kekuatan lisan hamba. Rasulullah menghentikan ceritanya sejenak seolah-olah merasa berat untuk melanjutkan cerita. Ya tentu tidak mudah mengisahkan kembali pengalaman dan peristiwa yang menjadi bahaya terbesar dalam hidup Aisyah menanti cerita Rasulullah dengan sabar. Ia tidak mau memberatkan atau maksa Nabi, suami yang sangat cinta itu. Beberapa saat kemudian Nabi Muhammad pun meneruskan cerita beliau. Sesaat setelah aku berdoa, aku melihat Jibril menutup cakrawala, siap menunggu perintahku untuk menghancurkan Bani Taif. Aku berteriak ketakutan, jangan, jangan. Allah mengutusku ke dunia untuk sebagai rahmat bagi alam semesta. Aku tidak menghendaki kebinasaan atas mereka. Bahkan mereka hidup. Bila kini mereka tidak bersedia menerima ajakanku, barangkali nanti cucu mereka akan membawa risalah yang aku bawa. Kehancuran yang hampir menimpa Bani Taif inilah yang menjadi bahaya terbesar dalam hidupku. Ya Rasulullah mengakhiri cerita beliau. Hikmah kisahnya, Rasulullah telah menunjukkan sifat yang begitu mulia. Beliau buru-buru mencegah Jibril yang sudah bersiap untuk menghancurkan orang-orang Taif, untuk menghancurkan orang yang telah menyelakakan Nabi. Tapi Nabi ingin memberi kesempatan kepada Bani Taif dan keturunan mereka untuk bertobat serta kembali pada jalan yang benar sesuai petunjuk Islam. Shadaqallahul adzim. Udah, besok lagi. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Besok kita akan lanjutkan kisah anak yatim. Ya, tadi kita udah cerita. Sekarang ke berapa? Besok halaman ke-19. Oke ya? Enggak. Ya, ini halaman 19 sayang. Ini 19. Oke. Oke, kita akhiri doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.